Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catherine Mulyani. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 62 Tahun 1985 tentang kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang fokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dunia digital. Secara umum, dunia digital merupakan suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar menjadi lebih praktis dan modern. Kesimpulannya, dunia digital merupakan gambaran umum yang berhubungan dengan modernisasi juga perangkat yang ada di dalamnya. Wadah manusia modern melakukan segala kegiatan. Nah, pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa pentingnya pendidikan dunia digital. Pada era digital ini, pemanfaatan teknologi secara baik menjadikan kunci utama dalam nilai karakter peserta didik. Pendidikan era digital maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang melimpah ruah secara cepat dan mudah. Manfaat teknologi dalam pendidikan yaitu menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, materi lebih menarik, dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Perkenalkan, nama saya Rinda Dwi Madani. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam Depdiknas tahun 2006 yaitu yang pertama berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, yang kedua berprestasi secara cerdas dan bertanggung jawab serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang ketiga berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Materi pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah harus mencakup 3 komponen. Menurut Branson, yaitu civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, selanjutnya civic skills atau keterampilan kewarganegaraan, dan civic disposition atau watak kewarganegaraan. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Aspek penting dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kurikulum 2013 ialah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah atau saintifik dalam segenap pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya pun diarahkan untuk menanamkan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Selanjutnya, rancangan media pembelajaran PKN Sekolah Dasar. Yang pertama, mata pelajaran PKN mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara utuh, bulat, dan kesinambungan.
Tujuan PKN adalah untuk membentuk watak warga negara yang baik, yang tahu, mau, dan sadar akan hak kewajibannya. Yang kedua, untuk mencapai sasaran dan target tersebut, dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan penataan alat, bahan, dan sumber belajar agar dapat dilihat dan mudah digunakan oleh siswa. Dan yang ketiga, merancang media pembelajaran PKN sangat tergantung dari jenis media yang digunakan. Di bawah ini diulas kembali jenis media yang dapat digunakan atau dikembangkan dalam pembelajaran PKN, yaitu yang pertama, hal-hal yang bersifat visual seperti bagan, matriks, gambar, data, dan lain-lain. Yang kedua, hal-hal yang bersifat material seperti model-model, benda contoh. Yang ketiga, gerak, sikap, dan perilaku seperti simulasi, bermain peran, dan role playing. Yang ketiga, cerita kasus yang mengundang dilema, moral, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Jenny Anye. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi media dan teknologi pembelajaran PPKN. Yang pertama yaitu jenis media yang dapat diklasifikasikan ke dalam media pendidikan yang sederhana, yaitu meliputi media visual yang terdiri atas media gambar diam, kelompok media grafis, media model, alat permainan, dan media realita. Yang kedua, sebelum membuat media pembelajaran, pendidik harus memperhatikan terlebih dahulu beberapa persyaratan pembuatannya. Persyaratan tersebut meliputi syarat edukatif, syarat teknis, dan syarat estetika. Yang ketiga, media pembelajaran atau sumber belajar yang berhubungan dengan teknologi informasi dan menjadi perhatian dunia pendidikan adalah model pembelajaran berbasis komputer dan pembelajaran melalui media elektronik dan media web-based learning. Yang keempat, salah satu cara memaksimalkan proses pembelajaran adalah dengan pengembangan modul, apalagi memperhatikan belum ada pengembangan modul pada mata kuliah PKN. Yang berikut, cara PKN berperan menjadikan siswa SD menjadi generasi unggul di masa depan, yaitu yang pertama, hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah mengajarkan kepada peserta didik atau siswa tentang menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan kepada nilai-nilai moral atau karakter yang baik. Yang kedua, PKN juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, agar penyampaian ilmu kepada peserta didik itu maksimal dan dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan generasi muda bangsa, mata pelajaran PKN ini sangat penting dan perlu bagi semua masyarakat Indonesia ataupun generasi muda. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa gotong royong dalam diri anak mulai dini juga termasuk nilai Pancasila yang baik untuk pertumbuhan sang anak atau generasi. Demikian